Shalom, selamat malam bagi kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih tetap bisa bertahan sampai hari ini, tetap dalam keadaan sukacita, tidak ada kekurangan apapun juga. Dan hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Yohanes 14 ayat 3 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan ini akan menguatkan kita mengenai keberangkatan Yesus ke sorga, agar kita tidak pernah takut sekalipun Yesus telah terangkat naik ke sorga. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah turun ke bumi, mati, disalibkan, dan turun ke dalam kerajaan maut, dan telah bangkit, bahkan telah naik ke sorga. Dan saat ini Tuhan, kami juga mengenang kenaikan Yesus ke sorga, dan kami yakin dan percaya seperti yang Tuhan telah janjikan, Tuhan menyertai kami dan akan memberikan Roh Kudus kepada kami, yang akan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Bapa yang baik, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kami ya Tuhan, yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami, sehingga iman kami tidak pernah sia-sia. Dalam pemberitaan ini ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nanti di saat saya akan membacakan firman Tuhan ini, silakan Bapak Ibu juga membaca firman yang saya bagikan. Itu yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah kata-kata yang Yesus katakan, yang Yesus sampaikan pada saat Yesus masih hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat melihat bahwa Yesus, kembali kita harus mengingat bahwa Dia datang untuk menggenapi setiap nubuatan yang sudah dijanjikan melalui para nabi. Dan kali ini Yesus bernubuat tentang dirinya sendiri, bahwa satu saat nanti Dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ini satu janji yang luar biasa. Ini satu janji yang besar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, ada banyak tokoh-tokoh yang memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia, tetapi tidak ada satupun tokoh yang memberikan jaminan bagi setiap orang yang mengikutinya. Ini poin penting yang harus kita ingat sebagai orang Kristen. Kenapa kita berani, kenapa kita mau, kenapa kita rela mengikuti Yesus dengan jalan yang begitu ekstrim. Ya, Yesus itu punya cara hidup yang begitu ekstrim, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jalan yang Yesus lalui begitu sulit untuk dilakukan oleh manusia biasa. Kalau kita merenungkan bagaimana cara hidup tokoh-tokoh lain, itu gampang ditiru. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain di dunia ini masih sebatas kemampuan manusia biasa. Tetapi Yesus itu memberikan sesuatu yang super, sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada duanya dan tidak bisa ditiru atau dilakukan oleh orang manapun, tokoh manapun. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 3 ini,
Yesus memulai pembicaraan tentang kerajaan sorga. Yesus menyampaikan bahwa ada satu tempat yang begitu indah, ada satu target, ada destinasi yang ditawarkan oleh Yesus kepada setiap murid-muridnya. Ya, untuk menjawab setiap kegelisahan, karena dalam ayat pasal 14 ini dikatakan di ayat 1 Bapak Ibu dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa dalam situasi yang genting, situasi yang sulit, situasi yang susah, Yesus menawarkan, Tuhan menawarkan ada satu tempat yang sudah disediakan, yaitu di rumah Bapa. Di rumah Yesus. Yesus sudah menjanjikan itu. Nah, kemudian setelah melalui prosesnya, setelah melewati setiap fase pengorbanan Yesus di Golgota sampai pada kebangkitan Yesus, kemudian dilanjutkan dengan kenaikannya ke sorga, kita bisa melihat setelah kematiannya digenapi, kebangkitannya juga terjadi. Maka yang Yesus lakukan adalah menguatkan murid-muridnya. Kenapa perlu dikuatkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dalam kehidupan murid-murid Yesus itu sebenarnya goncang. Karena sebagian mereka, kita tahu bahwa mereka telah meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka telah meninggalkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan apa yang selama ini mereka miliki. Lalu mereka memilih Yesus, mengikuti Yesus dalam kehidupannya, menuruti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Yesus ajarkan. Tapi kemudian apa yang mereka ikuti, guru yang mereka hormati, yang mereka percaya akan memberikan solusi bagi mereka, yang mereka percaya akan menjamin masa depan mereka, ternyata kembali lagi meninggalkan mereka. Kita melihat bagaimana goncangnya iman mereka setelah Yesus mati. Tapi kemudian kuat kembali setelah Yesus bangkit, Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus menjadi titik awal dari semangat murid-murid Yesus. Nah, tetapi ternyata kebangkitan Yesus tidak serta-merta menenangkan mereka. Setelah 40 hari mereka bersama dengan Yesus, Yesus katakan, aku akan kembali ke surga. Dan itu sudah dinubuatkan. Tadi dalam Yohanes 14 ayat 3, Yesus sudah mengatakan bahwa dia harus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Lantas mereka mulai bimbang, gelisah, galau. Harapan yang mulai tumbuh kini harus terpapar, lalu kemudian kemungkinan akan layu. Bahkan kemungkinan besar ada sebagian pengharapan mereka yang patah arang karena merasa tokoh yang mereka hormati, tokoh yang mereka harapkan, pengharapan bangsa Israel akan pergi lagi meninggalkan mereka. Tapi Yesus mengetahui hal itu. Kita melihat kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8, ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 6 sebagai pengantarnya. Yesus terangkat ke sorga. Ya, jelas dikatakan Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini maksudnya murid-murid Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan pengikut-pengikutnya selain dari kedua 11 rasul, karena Yudas sudah meninggalkan perkumpulan. 11 rasul bersama dengan wanita-wanita yang mengikuti Yesus dan juga tokoh-tokoh lain, juga murid-murid lain. Mereka berkumpul selama 40 hari keberadaan Yesus di bumi. Mereka sering kali bersekutu. Mereka saling mendatangi satu sama lain, saling menguatkan. Mereka saling meneguhkan satu sama lain.
Karena memang keberadaan Yesus itu pasti akan menguatkan. Nah, mereka bertanya di sini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di sini kita melihat bahwa setelah kebangkitan, murid-murid Yesus telah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Mereka tidak lagi memanggilnya rabi, mereka tidak lagi memanggilnya guru, tetapi mereka sudah memanggilnya sebagai Tuhan. Karena apa? Kesadaran mereka akan kuasa ilahi, kuasa Yesus itu yang sungguh luar biasa. Dan mereka tahu bahwa yang bisa bangkit dari kematian itu hanya kuasa Tuhan. Karena itu mereka langsung mengatakan, menyampaikan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Ini pertanyaan yang cukup mendalam walaupun sangat sederhana Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi kita tahu bagaimana bangsa Israel, kerajaan Israel itu adalah satu kerajaan yang sudah dikokohkan, diteguhkan oleh Tuhan, tapi kemudian hancur, kemudian diperbudak, dan saat itu mereka sedang menantikan keselamatan. Akhirnya mereka berharap bahwa itulah saatnya, zamannya tahun Yobel. Kalau dihitung-hitung memang pas itu tahunnya tahun Yobel, akan terjadi pembebasan. Ini tahun Yobel, semua tawanan dilepaskan. Mereka berpikir bahwa itulah momen yang tepat mereka akan terbebas dari penjajahan yang ada di antara mereka. Nah, jadi mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus tidak menjawab yes or not. Yesus tidak pernah mengatakan nanti atau sekarang. Yesus tidak menjawab saya tidak mau atau menjawab tolong sabar. Tidak. Tapi yang Yesus ajarkan dalam hal ini adalah otoritas dari Allah Bapa yang tidak bisa diganggu gugat. Jika Tuhan menghendaki, ya terserah. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus. Kemudian dikatakan di ayat 8, ini menjadi ayat yang menguatkan dan meneguhkan bagi murid-murid pada masa itu. Dan saya yakin juga, saya percaya ini juga meneguhkan bagi kita yang ada saat ini. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Yesus menyampaikan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Ya. Yang Yesus sampaikan dalam ayat ini adalah satu janji, satu nubuat lagi yang menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, yang menantikan hari turunnya Roh Kudus, itu akan menerima kuasa satu saat nanti. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu memulai pekerjaan dengan rapi, melaksanakannya dengan benar, dan mengakhirinya dengan baik. Akhir dari perjuangan iman seseorang, akhir dari perjuangan iman orang yang percaya, tidak sampai pada hidup yang sekarang, tetapi pada hidup yang akan datang. Yesus sudah berjanji bahwa mereka, murid-muridnya, akan menerima, akan melihat satu kuasa yang besar. Yesus janjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus meninggalkan dunia ini, ketika Yesus pergi untuk kembali pada posisi awalnya, ke dalam keilahiannya, ke dalam kealahannya, Yesus tidak mau membiarkan orang-orang yang
percaya kepadanya, orang-orang yang datang kepadanya untuk mengikut dia. Begitu saja. Yesus tidak mau meninggalkan mereka demikian. Tapi Yesus mengingatkan kepada mereka. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Matius, ya. Sebelum Yesus mengutus mereka, Yesus juga mengingatkan agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus datang. Ya, kalau gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik ini sangat bangga dengan Pentakosta, sangat bangga dengan malam-malam penantian Roh Kudus. Ya, ada perkumpulan, ada ibadah doa penantian Roh Kudus. Mungkin sebagian orang akan berkata bahwa itu kan dulu, zaman dahulu. Tetapi apa yang positif dari hal ini? Satu hal yang sangat positif adalah bagaimana mereka belajar, bagaimana umat ini belajar untuk memiliki kerinduan menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Karena apa? Untuk menjadi saksi bagi Yesus, mereka butuh Roh Kudus. Mereka butuh Tuhan. Tidak bisa hanya kemampuan verbal kita, hanya kepasihan lidah kita untuk menyampaikan Injil. Karena Injil itu bukan obat. Ya, Injil itu bukan barang yang ahli marketing ya bisa menyampaikan Injil itu sedemikian, mengolah kata-kata sehingga membuat orang lain percaya. No, itu tidak demikian. Kalau kita belajar marketing, ya kita bisa sampaikan informasi yang benar sesuai dengan barang yang ada, dan barang itu bisa dilihat oleh orang-orang yang mendengarkan promosi kita. Tetapi menyampaikan Injil itu adalah bagaimana kamu meyakinkan sesuatu, meyakinkan orang terhadap sesuatu yang tidak bisa dia lihat, yang tidak bisa dia raba, yang tidak bisa dia rasakan, tidak bisa dia cium. Ya. Berbicara tentang Injil adalah bagaimana membuat orang lain percaya, ya, mengajar orang lain tentang sesuatu yang tadinya tidak masuk akal, di luar logika. Sehingga apa? Perlu kuasa Roh Kudus. Dan karena itulah Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku kalau kamu menerima Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saat ini kita mengenang kembali kenaikan Yesus, ya, kemarin kita sudah merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan tadi malam itu seharusnya malam pertama untuk ibadah 10 malam. Sampai nanti pada hari ke-50, hari Pentakosta. Kalau Pentakosta klasik, mungkin di daerah-daerah pedalaman atau mungkin di daerah-daerah Sumatera, terutama Sumatera Utara, itu masih getol melakukannya. Yang berlabel gereja Pentakosta itu pasti mengadakan ibadah doa 10 malam untuk menantikan Roh Kudus. Ya, dan di sana banyak terjadi hal-hal yang baik, banyak terjadi hal-hal yang positif yang menumbuhkan iman percaya setiap orang yang rindu akan kehadiran Roh Kudus. Ya, di sana banyak terjadi pemulihan, banyak pelepasan, banyak penguatan yang terjadi. Memang kita tidak memandang momen apa saja untuk pemulihan dari Tuhan, tetapi ada momen yang memang benar-benar bisa membantu kita, mendekatkan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ibadah ini bukan sebuah tradisi, tapi ibadah ini menjadi sebuah persekutuan yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita sudah sampai pada malam kedua. Malam ini adalah malam kedua untuk ibadah penantian Roh Kudus. Nanti sampai 8 malam kemudian kita masih akan tetap dalam situasi menantikan Roh Kudus sampai pada hari Pentakosta. Satu hari yang besar, hari lahirnya gereja. Ya, hari lahirnya gereja. Itu adalah hari Pentakosta. Jadi
sekalipun mungkin di jemaat kita, jemaat Sola Gracia tidak mengadakan ibadah 10 malam, tetapi kita tetap mengingat bahwa Yesus sudah mengingatkan kita bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kita akan diberikan Roh Kudus, kita akan dikuatkan dengan Roh-Nya sendiri yang akan membantu kita, menginsyafkan kita, mendoakan kita, mengajari kita, membimbing kita dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Karena ketika Yesus naik ke sorga, dia tinggalkan Roh Kudus, dia suruh Roh Kudusnya untuk datang ke atas kita. Ya. Kalau lebih tepatnya dengan bahasa Indonesia, bukan ke atas, tapi ke dalam kita. Itu sebenarnya dikatakan atas kamu. Ya. Jadi ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam hidup kita, berkuasa di dalam diri kita. Ingat, di sana juga Bapa, Anak menjadi satu dengan kita. Makanya ada satu pujian, di hati ini lah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dengan Roh Kudus, Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu di dalam diri kita. Dan persekutuan ini adalah persekutuan yang begitu indah. Jangan pernah takut, Tuhan Yesus menyertai kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Dalam situasi apapun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberi hikmat bagi kita. Ketika kita beraktivitas, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Ketika kita melangkah, Roh Kudus akan menjadi alarm bagi kita. Ketika ada kesalahan, Roh Kudus akan mengatakan stop, don't walking. Ya. Jangan lanjutkan lagi langkahmu. Dan sampai kesudahannya, Roh Kudus yang menguasai kita. Muncullah buah-buah itu dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kembali ingat, iman kita tidak berhenti sampai di sini. Iman kita akan mengantarkan kita sampai pada kesudahannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jika malam ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hadir di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami ya Tuhan, untuk menantikan apa yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus-Mu yang begitu dahsyat, sehingga kami dapat bersekutu dengan Roh Kudus, dan melalui itu kami mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, menginsyafkan kami dari dosa-dosa kami, dari segala kesalahan kami, dan membimbing kami kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.